في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillahil karim. Yang saya hormati, takzimi seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas serta seluruh para tokoh masyarakat, para cerdik pandai, para ustadz, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini Allah kembali hidupkan kita. Allah kembali izinkan kita untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuh secara berjamaah, diawali dengan salat sunnah yang lainnya. Salat tahajud, tambahan salat witir, kemudian tadinya qobliyah subuh atau salat sunnah fajar. Kesemuanya itu mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, amaliyah-amaliyah kita, Allah Subhanahu wa taala terima, ridhoi, kita mendapatkan balasannya fid dunya dan banyaknya nanti di akhirat. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, subuh ini alhamdulillah kembali kita bermunajat, bermuajahah, berkumpul untuk sama-sama menjalankan perintah amaliyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu thalabul ilmi. Kita giat menambah wawasan keislaman kita, wawasan keilmuan kita. Tujuannya tiada lain adalah agar ibadah kita sempurna, agar ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci ibadah kita itu diterima, diridhoi apabila kita jalankan amaliyah tersebut, ibadah tersebut adalah disertai dengan ilmunya, Bapak Ibu.
Maka nuntut ilmu itu penting, wajib. Tidak sekedar kita jalankan di bangku sekolah sampai ke perguruan tinggi, tapi menuntut ilmu itu bisa kita dapatkan melalui taklim-taklim seperti pagi ini, atau di masa sekarang ini teknologi yang berkembang. Ini contohnya adalah media YouTube, media-media yang lainnya, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi manakah yang lebih afdol? Mengikuti pengajian lewat YouTube atau baca kutubnya, baca kitabnya, atau langsung kita mendengar, langsung kita berhadapan dengan guru? Yang afdol tentunya seperti ini. Satu, keutamaannya niat iktikaf kita. Duduk kita sudah Allah hitung sebagai ibadah kita. Allah kasih kita penglihatan, maka kita melihat. Itu sudah Allah kasih rahmat. Allah kasih kita pendengaran ini, itu sudah kemuliaan. Banyak keistimewaan Allah berikan kepada kita menuntut ilmu seperti ini, Bapak Ibu. Adapun dengan media-media yang lainnya sebagai penunjang kita, Bapak Ibu, untuk melengkapi hal-hal yang perlu ditambah, hal-hal yang perlu dilengkapi, hal-hal yang perlu diulang. Itu sifatnya di media sosial itu, Bapak Ibu. Jangan terbalik bahwa mengikuti kajian lewat YouTube itu yang paling utama. Kemudian di Masjid Al-Ikhlas ada kajian-kajian, wah lebih baguslah di YouTube. Salah kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesubuh yang mulia ini, Ahad ini, kita sama-sama mencoba menggali, menguraikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya takzimi, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu isyarat atau penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari dua makhluknya. Yang pertama yaitu dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dari kedua beliau inilah berkembang terus, bertambah terus pesatnya, hingga sampailah kita ada di perumahan nirwana ini, Bapak Ibu. Ada proses, ada perkembangbiakan, istilah ilmu biologinya. Ada hasil perkawinan, terus berkembang, berketurunan. Untuk apa Allah ciptakan kita itu? Kata kuncinya nanti di akhir hayatnya, lita'arofu, untuk kita saling kenal mengenal. Selain itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia
Di situ Allah juga menjelaskan bahwa Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita uraikan, Nusantara ini awalnya adalah terbagi beberapa kerajaan Bapak Ibu. Kerajaan besar sampai kerajaan yang kecil. Di wilayah Sumatera adalah kerajaan Sriwijaya kalau kita baca sejarahnya Bapak Ibu. Kerajaan Islamnya kerajaan Demak, Banten, dan seterusnya. Terbelah atau terbagi beberapa kerajaan-kerajaan Bapak Ibu, yang masing-masing kerajaan adalah menguasai wilayahnya tersendiri Bapak Ibu. Nah setelah kita merdeka tahun 1945, maka terbentuklah menjadi Negara Kesatuan, NKRI, bangsa Indonesia Bapak Ibu, berbangsa-bangsa. Kemudian dari bangsa Indonesia itu ada qabail, suku-suku Bapak Ibu. Nah, ini dari masing-masing suku itu sudah berbeda karakter kita Bapak Ibu. Ini satu bangsa. Kemudian pecah lagi, ada kelompok-kelompok kecil, suku-suku budaya kita Bapak Ibu di situ. Nah di situ udah ada terjadi perbedaan-perbedaan, mulai dari intonasi bahasa berbeda Bapak Ibu. Saudara kita yang di suku Batak dengan yang di Bandung beda intonasi bahasanya Bapak Ibu. Kalau yang suku Batak agak keras sedikit, agak gemah, apa katanya. Tapi kalau yang di Bandung lembut. Ya, ada. Kalau boleh dicontohkan, kalau kita yang suku Sumatera gitulah, ya, yang agak keras intonasinya, terpijak kakinya, apa kata? Matamu taruh di mana? Katanya. Tapi kalau yang sukunya agak lembut, apa katanya? Mas, mohon maaf Mas, kakiku terpijak, katanya. Ada perbedaan Bapak Ibu, ya, perbedaan-perbedaan bahasa Bapak Ibu. Nah di bulan suci Ramadan ini, ya coba kita lihat Bapak Ibu di pasar-pasar takjil, semua kue-kue budaya itu keluar. Itulah rahmat Ramadan Bapak Ibu. Mohon maaf, sampai saudara-saudara kita yang tidak diwajibkan berpuasa ikut mendapatkan rahmat dari bulan suci Ramadan. Hayya, bulan suci Ramadan, murah, banyak, ya kan? Itu rahmat Allah di situ turun di bulan suci Ramadan. Semua diuntungkan di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu. Perbedaan-perbedaan sudah ada terjadi Bapak Ibu. Di masjid kita ini Bapak Ibu, ya, pasti ada perbedaan-perbedaan. Kita yang duduk ini pasti ada perbedaan-perbedaan kita Bapak Ibu. Dalam segi ibadah kita pasti ada perbedaan-perbedaan. Tata cara kita sholat pasti ada. Ada yang baca usolli fardhus subhi raqataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Ada yang baca itu sebelum dia takbir, ada yang enggak, Allah Akbar langsung tancap gas. Perbedaan sudah terjadi. Tata cara kita membaca Al-Fatihah gitu, ada perbedaan-perbedaan. Pak Ustadz kita tadi baca Fatihahnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diawali dengan basmalah, lanjut dengan surah Al-Fatihahnya. Ada yang baca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda enggak udah? Beda. Ada yang baca basmalah, ada yang tidak baca basmalah. Yang baca basmalah jangan bilang, enggak sah solat lu. Yang tidak membaca basmalah bid'ah. Salah kita Bapak Ibu. Kuncinya jangan saling menyalahkan. Sikapilah perbedaan-perbedaan itu adalah buah dari rahmat. Itu Bapak Ibu. Cara kita bersedekap. Nah, ada pasti perbedaan-perbedaan dari segi amaliyah kita. Cara kita bersedekah pasti ada berbeda-bedaan Bapak Ibu. Ada yang bersedekah pas di pusatnya, ada yang miring sedikit, ada yang di atas dekat dadanya, ada yang dekat leher. Pasti ada itu Bapak Ibu. Perbedaan-perbedaan itu ada. Ada yang lurus tangannya, itu mazhab Malikiyah, lurus. Yang tidak ada dalam 4 mazhab yang terdekapnya gini itu. Tidak ada itu Bapak Ibu. Ya, jadi perbedaan-perbedaan itu ada dia Bapak Ibu. Dalam ibadah kita Bapak Ibu. Nah itu. Nah perbedaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita saling menghargai, saling menjaga, untuk kita saling memperdalam itu. Dalam masjid kita ini, bangunan masjid kita ini Bapak Ibu pasti ada perbedaan. Warna catnya saja. Coba satu semua warnanya putih semua ini, ya. Semuanya putih ini. Pasti tak enak dilihat Bapak Ibu. Pasti ada warna-warninya. Tuh ada jam warnanya ini, catnya berbeda-beda. Nah perbedaan-perbedaan ini, corak-coraknya yang berbeda ini seni Bapak Ibu, keindahan itu Bapak Ibu. Di segi bangunan masjid kita ini saja, perbedaan-perbedaan itu nikmat. Nah contohnya Bapak Ibu, ibu yang suka sambal, kita yang suka makan sambal itu rukunnya lah saya bilang. Sambal pasti ada rukun sambal Bapak Ibu. Rukun utamanya baru disebut sambal ada cabai. Apa mungkin cabai itu saja diulek? Ini dah makan Pak katanya. Pasti dilempar itu sambal itu oleh Bapak. Tambah rukun berikutnya. Ada cabai, ada bawang merah. Ada apa lagi Bu? Ada terasinya, ada apa laginya? Ada garamnya. Satu saja tidak ada, tidak akan sempurna dia Bapak Ibu. Cabai ada, garamnya ada, ya, terasinya ada kata orang itu. Tapi satu saja tidak ada misalnya, ya, yang suka dari kita Jawa, ya, tak suka pedas. Gulanya tak ada, maka belum disebut sambal itu Bapak Ibu. Maka ada perbedaan-perbedaan Bapak Ibu. Perbedaan kesemuanya itu Allah ciptakan kita untuk kita nikmati Bapak Ibu. Jangan sampai kita pertengkarkan. Garam saja kita makan, ya bahaya kita Bapak Ibu. Inilah perbedaan. Allah ciptakan kita berbeda-beda, beragam itu. Kesemuanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi untuk apa kita diciptakan yang demikian? Untuk kita lita'arafu, untuk saling kenal mengenal Bapak Ibu. Saling kenal budaya kita. Kenal bahasa kita Bapak Ibu. Kenal kita dari segi ya kulinernya. Kenal kita dari segi adat istiadatnya Bapak Ibu. Kenal kita dari segi keberagaman pakaiannya dan seterusnya.
Maka Indonesia ini harus kita rawat Bapak Ibu. Kita jaga keberagaman itu, kebinekaan itu kita jaga dia Bapak Ibu. Jangan sampai kita terpecah belah. Ada satu bangsa terdiri dari satu suku saja Bapak Ibu, satu bahasa saja Bapak Ibu, satu agama saja Bu, pecah belah Bapak Ibu. Kita Indonesia ya, banyak ragam bahasa, intonasinya, dialeknya, ya, budayanya, rasnya, itu banyak sekali di Indonesia. Tapi bisa bersatu. Kenapa? Kita memahami konsep Islam itu sendiri, bahwa Allah ciptakan kita beragam. Untuk apa? Untuk kita saling kenal, untuk kita saling membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka inilah ada keterkaitan ya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjaga nilai-nilai spiritual kita, terjaga nilai-nilai agama kita Bapak Ibu. Dimanapun, situasi apapun, saat kita berada. Maka disitulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, situasi apapun Bapak Ibu. Inilah bentuk dari rahmat Allah berikan pada diri kita. Ibadah, solat wajib, tapi dikala musafir, solat Allah kasih kita diskon. Tinggalkan solat tidak boleh, Allah kasih kita keringanan. Ada solatnya tamun, sempurna, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4, subuh 2, sempurna, tepat waktunya, tamun. Ada kalanya kita rukhsah, Allah berikan kita keringanan di saat musafir. Maka cara yang kedua, kalau nggak bisa sempurna, carakan adalah dengan kasar, mengurangi rakaatnya, bilangannya, zuhur, asar, isya, itu dikurangi rakaatnya. Itu bagian cara kita, Allah berikan pada diri kita untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai ibadah kita. Cara yang ketiga, dengan cara dikumpulkan Bapak Ibu di jamak. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai agama tetap terjaga, nilai-nilai sosial kita terjaga Bapak Ibu. Maka kesolehan tidak sekedar kesolehan vertikal kita, hablum minallah kita terjaga, tapi kesolehan sosial kita itu perlu dilestarikan Bapak Ibu. Nah, di bulan suci Ramadan ini sudah kita wujudkan ya. Di masjid kami lihat adalah tersedia tempat-tempat takjil. Itu adalah membentuk kesolehan sosial kita, berbagi di bulan suci Ramadan. Di siang harinya kita menahan diri dari makan, minum, lapar, haus, dahaga kita. Maka di pas berbuka puasanya terbentuk kesolehan sosial kita dengan berbagi. Kita merasakan, oh ini loh rasanya dahaga, oh ini loh rasanya pahitnya, oh ini loh rasanya laparnya saudara-saudara saya. Di saat siang hari, maka di sore harinya menjelang berbuka puasa sudah tersedia takjil. Ini adalah bagian membentuk kita menjadi hamba Allah yang soleh sosial. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, itu nilainya. Berakhlak kita dengan sesama kita dengan akhlak yang ahsan, yang sangat baik, yang mulia, yang bagus. Tutur kata kita, bahasa kita,
gestur tubuh kita, sikap kita, dan lain sebagainya. Apalagi di saat sekarang ini dengan canggihnya media, aplikasi, dan seterusnya, maka jari jemari kita ini perlu kita jaga, Bapak Ibu. Perlu jari jemari ini berbahasa dengan bahasa yang Islami, berbahasa akhlakul karimah. Di WhatsApp maka perlu kita mengetik, menge-share sesuatu yang positif. Sekarang ini beda tipis, Bapak Ibu, antara berita yang hak dengan yang hoax. Nih Bapak Ibu, hampir kita temukan Bapak Ibu di media-media sosial, mana yang hak dengan yang hoax, beda tipis Bapak Ibu. Maka kita perlu memperdalam kajian-kajian kita Bapak Ibu. Perlu kita teliti informasi-informasi tersebut Bapak Ibu. Sekali kita menge-share sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi ladang pahala kita. Bisa jadi menurut kita itu biasa, tapi menurut orang yang menerima informasi itu luar biasa, kemudian diamalkan, bisa jadi itu menjadi ladang pahala kita. Bisa jadi itu menjadi di akhir hayat kita, mengantarkan kita, Allahumma htim lana bi husnil khatimah. Di akhir hayat kita bisa jadi menjadi husnul khatimah dengan ladang tersebut. Tapi sebaliknya, menurut kita biasa, buruk, biasa saja, di-share, lalu itu dipraktikkan, dijalankan oleh orang, maka itulah dosa yang terus mengalir Bapak Ibu. Dosa warisan, jejak digital Bapak Ibu, yang gak bisa kita hapus Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kami mengajak, mari kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini puasakan hati kita, puasakan anggota tubuh kita, lisan, penglihatan, pendengaran kita, agar puasa kita benar-benar Allah berikan kita nanti seperti hadis qudsi, bahwa puasa itu untukku wa ana ajzi bih, dan sayalah yang akan membalasnya. Kuncinya untuk mendapatkan yang demikian adalah menjaga nilai-nilai ketakwaan dan hablum minan nas kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan kita ini beragam Bapak Ibu. Keberagaman itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mestinya harus kita rawat, harus kita jaga. Perbedaan-perbedaan itu, jangankan dengan orang beda keturunan, beda nasab dengan saudara-saudari kita, bahkan juga anak-anak kita, pasti ada perbedaan. Satu rahim pasti ada perbedaan-perbedaan Bapak Ibu. Maka mari kita rawat, mari kita luruskan kalau dia bengkok, mari kita berikan sesuatu kalau dia membutuhkan. Itulah yang namanya Islam membawa rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan kedamaian untuk diri orang muslim itu sendiri dan juga orang yang bukan muslim, seperti di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu. Mari perbedaan-perbedaan itu, khususnya di Kota Batam, kita adalah masyarakat yang multikultural, masyarakatnya yang begitu banyak budaya, banyak bahasa. Di Masjid Al-Ikhlas ini saja banyak suku Bapak Ibu. Pak Imam kita, Ustaz, asal mana sukunya? Hah? Bukan Batak. Sunda. Ustaz Sarip Lombok.
Saya Lombok. Beda bahasa kita. Ya. Jadi kesemuanya ini adalah perbedaan-perbedaan dan kita saling kenal mengenal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون